Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbina wa rabb 'anna ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Nurul Khairat rahimakumullah, kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang motivasi menambah kebaikan di akhir-akhir hayat. Kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Hadis yang kelima, An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir Allah meridhai kepadanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisinya saat dia meninggal. Apakah hamba itu mukallaf, budak atau orang merdeka, laki-laki, perempuan, jadi dia akan bangkit nanti di hari kebangkitan sesuai dengan kondisinya waktu dia meninggal. Maksudnya bukan kondisi kecelakaan, mati terbunuh, mati tenggelam, mati penyakit, wabah, bukan. Mati dalam keadaan apa? Keadaan iman dan Islam atau di luar itu. Kalau dia mati dalam keadaan iman, insya Allah akan dibangkitkan juga dalam atau seperti kondisi orang-orang yang beriman. Afadal hadis, hadis ini memberikan pelajaran hathul insani ala husnil amal, memotivasi kita untuk selalu memperbaiki amal perbuatan, liyakuna anisuhu yaumal mahsyar, agar amal perbuatan itu menjadi temannya di hari mahsyar. Di hari mahsyar. Kalau saya baca ini hadis, saya ingat pesannya Al-Habib Sayyid Sagaf Al-Jufri, al-ibratu bil khawatim, ay al-ibratu bi khawatimil a'mal. Seseorang dikategorikan soleh, selamat adalah di akhir hayatnya. Beberapa kasus kematian yang kami lihat dan kami perhatikan, saya hanya berkesimpulan, mudah-mudahan saya tidak salah, dan kalau saya salah mohon diluruskan. Kesimpulan saya, Allah itu maha baik. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat baik. Kalau kita pernah kenal orang yang baik sekali, tidak ada apa-apanya itu. Allah itu baik sekali, baik sekali. Ada orang setiap harinya kita lihat pekerjaannya kurang di masjid. Dia kurang di masjid. Kemudian wallahu a'lam apakah sholat atau tidak.
bisa juga main judi. Meninggal setelah sholat Jumat. Dia berjamaah sholat Jumat, balik dari sholat Jumat, minum kopi, meninggal. Jadi saya berpikir, Masya Allah, baik sekali ternyata itu Allah. Mungkin doa dari siapa? Anak-anaknya kah? Istrinya kah? Laki-laki itu meninggal. Insya Allah dia husnul khatimah. Padahal sehari-hari tidak seperti yang kita perkirakan. Sebaliknya, saya juga langsung berpikir, kita yang setiap hari di masjid, setiap hari ceramah, setiap hari pakai kopiah, pakai surban, jangan juga kita menyangka dan menghukumi pasti bahwa kita juga maksudnya ahli surga. Itu perasaan bangga tidak bagus. Kalau kita sudah membanggakan diri, saya ini orang soleh, nah sudah itu dia yang tidak bagus. Waliyadzubillah. Kalau itu muncul, sama-sama kita kasih. Kadang kita lihat orang sholat di samping pakaiannya biasa, celana levis, baju kaos, sholatnya Allahu Akbar. Dalam hati kita pas lihat itu, bukan begitu khusyuk. Nah, dalam hati kita pandang enteng dia, bukan begitu khusyuk. Pura khusyuk saja dia. Nah, kalau itu muncul segera, termasuk saya mengajak diri saya sendiri, segera langsung berbicara dengan hati, Husni, kamu tidak lebih baik daripada dia. Kau sangka dirimu Husni lebih bagus. Bisa jadi dia tersembunyi kebaikannya, kau tidak tahu. Dia tidak pakai kopiah tapi hatinya begitu baik. Dia tidak rajin ke masjid tapi sholat di rumah dengan tetangganya, suka memberi. Mulai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada penceramah. Biasanya kalau begitu ya, kita penceramah, ada penceramah lain. Saat dia ceramah lalu kita bilang, "Hai, di bawah levelnya ceramahnya." Nah, itu. Di bawah levelnya ceramahnya ini orang. Hadisnya salah. Muncul lagi itu sombong itu. Astagfirullahaladzim. Ilmu yang kau dapat Husni cuma titipan, bukan kau punya. Allah cuma titip sama kau untuk kau sampaikan, bukan untuk kau banggakan. Hafalan Al-Quran yang kau punya Husni, jangan kau anggap itu sebagai keistimewaan, tapi jadikan itu sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Allah memberikan kau itu. Jangan jadikan saya lebih daripada dia, saya lebih daripada dia, saya lebih daripada dia. Nah, kalau seseorang sudah merasa lebih dari orang lain, ketahuilah iblis itu merasa lebih daripada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi pada iblis? Hanya karena merasa lebih daripada Nabi Adam, divonis oleh Allah selama-lamanya di dalam neraka. Hanya karena merasa lebih. Untuk apa saya sujud kepada Nabi Adam? Saya akan lebih baik daripada dia. Nah, hanya karena prinsipnya begitu. Rasulullah sampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada terbetik kesombongan walaupun kecil seperti atom, biji zarrah, seperti zarrah, walaupun begitu kecilnya tidak masuk surga. Masyaallah. Waliyadu billah wa na'udzubika min dzalik. Kami berlindung dan beristighfar mohon ampun kepadamu ya Allah dari setiap ucapan dan perbuatan yang mengarah kepada kesombongan. Standar kebaikan seseorang
dilihat dari akhir hayatnya, bukan dari pertengahan hidupnya, apa yang dia lakukan sekarang, tapi di akhir hayatnya. Mulazamatu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa akhlaqihi wa sairi ahwali. Hadis ini juga mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah Nabi dalam ibadahnya, akhlaknya, dan seluruh ahwalnya, kondisi di mana Nabi berada. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah senantiasa kita lakukan. Yang kecil-kecil dulu di rumah minum, duduk, makan sambil duduk, kemudian masuk WC, sunnah Nabi bangun tidur, mau tidur, sunnah Nabi kalau makan. Kalau kita makan di rumah ada yang kita tidak suka, tidak usah dibilang. Jangan misalnya ada yang tidak suka di situ, kita sampaikan, saya tidak suka makan ini. Kenapa kita tidak makan itu? Saya tidak suka itu. Tidak usah disebut kalau tidak suka. Nabi itu kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau suka, beliau tinggalkan. Selesai. Beliau tidak keluar ucapannya saya tidak suka itu. Ya, jamaah sekalian rahimahullah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan karunia-Nya hidup dalam kesolehan dan mati dalam kesolehan dan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Wallahul musta'an. Segala kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tentunya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.